Selamat datang di YouTube channel Rumah Bersalin Cuma-Cuma dalam program Masa sih? Dunia saat ini benar-benar diguncang oleh virus yang sangat mematikan. COVID-19 atau yang dikenal dengan sebutan virus corona berhasil merenggut lebih dari 200.000 nyawa. Melansir dari Worldometers, sebanyak 198 negara terjangkit virus mematikan ini dan lebih dari 460.000 orang terinfeksi. Fenomena ini menjadi menarik untuk diperbincangkan, mengingat virus corona merupakan virus jenis baru yang belum diidentifikasi dalam dunia medis sebelumnya. Tak sedikit orang yang bertanya-tanya apa yang menjadi penyebab munculnya virus ini. Belakangan ini pula beredar banyak teori konspirasi mengenai virus corona. Teori konspirasi muncul karena adanya dugaan dari beberapa orang dan menjadi sesuatu yang dipercayai oleh banyak kalangan. Berikut telah kami rangkum teori tersebut, dan inilah 5 teori konspirasi COVID-19. 1. Virus corona adalah senjata biologi dan kesalahan eksperimen. Sejak kemunculannya di Wuhan, China, tidak sedikit orang yang menghubungkan virus corona sebagai senjata biologi yang sengaja didesain dan diciptakan sebagai senjata baru. Hal ini diperkuat dengan adanya perang antar beberapa negara yang semakin parah, serta persaingan ekonomi dan teknologi yang tinggi. Jika dugaan ini benar, siapa yang bertanggung jawab terhadap korban The Silent Killing Machine ini? Tidak hanya itu saja, satu konspirasi terkait COVID-19 juga menyatakan bahwa virus corona adalah sebuah rekayasa genetika yang sedang dalam proses pengembangan. Entah dengan tujuan apa sebenarnya, tetapi terlepas dari semua itu, virus ini tidak sengaja menyebar keluar akibat kebocoran laboratorium dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Hal ini bisa saja masuk akal, mengingat saat ini belum ada vaksin untuk mengobati COVID-19. 2. Virus corona buatan Israel dan Amerika. Dilansir dari CNBC Indonesia, Komandan Korps Pegawai Revolusi Iran atau IRGC, virus corona mungkin merupakan senjata biologis dari Amerika Serikat. Seorang mantan perwira intelijen militer dari CIA, Philip Giraldi, yang mengatakan bahwa virus corona muncul bukan dari proses alami, melainkan mutasi genetik. Giraldi menyebut virus mematikan itu sengaja diproduksi di laboratorium oleh Amerika Serikat bekerjasama dengan Israel. COVID-19 diciptakan untuk memulai perang. AS sengaja membuat virus itu untuk menghancurkan China dan Iran yang merupakan musuh terbesarnya. Senjata ini digunakan oleh AS karena lebih murah dibandingkan dengan senjata lain. Para ilmuwan di Jalili Research Institute Israel juga mengklaim bahwa mereka memiliki vaksin virus corona yang siap untuk didistribusikan dan digunakan dalam waktu 90 hari. Lembaga ini juga mengklaim telah terlibat dalam 4 tahun penelitian tentang pengembangan virus corona yang didanai oleh Kementerian Sains dan Teknologi dan Pertanian Israel. 3. Virus corona merupakan epidemi bukan dari China. Mengutip dari National Review Zhong Nanshan, seorang ahli pulmonologi, menyatakan bahwa virus corona memang pertama kali muncul di China, tetapi bisa saja virus tersebut sebenarnya bukan berasal dari China. Pernyataan itu semakin menggila kala Duta Besar China untuk Afrika Selatan menulis di akun Twitternya dengan warna yang hampir serupa dengan ucapan Zhong. Di sana tertuliskan, meskipun epidemi pertama di China itu tidak berarti bahwa virus tersebut berasal dari China, apalagi dikatakan buatan China. Usut punya usut, ternyata pernyataan tersebut adalah alih-alih untuk mengalihkan isu. Hal ini ditegaskan oleh seorang profesor ilmu politik dari Chicago University, Dali Yang, yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Zhong atau Duta Besar China di Afrika Selatan adalah semacam pengalihan isu mengenai ketidakmampuan pemerintah China dalam menanggulangi hal ini. 4. Virus ini merupakan proyek Freemasonry. Teori konspirasi tak hanya dikaitkan dengan politik dan pemerintahan, namun juga dikaitkan dengan hal-hal sihir dan gaib. Teori konspirasi lain menyebutkan virus corona merupakan virus yang dibuat secara kimiawi oleh Freemasonry, sebuah organisasi persaudaraan yang ada di akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Menurut data yang dihimpun, Illuminati dan Freemason menggalakkan program pembatasan populasi manusia dengan jumlah hanya 500 juta populasi pada tahun 2022. Seorang ahli ruqyah, Syekh Ben Halimah Abdi Rauf, baru-baru ini menggemparkan warganet. Video ruqyahnya bersama seorang mediator diunggah di media sosial. Video yang menceritakan tentang asal-muasal virus corona dan penyebarannya itu pun berhasil mengalihkan perhatian banyak pihak. Di dalam video berdurasi setengah jam itu, menarik kesimpulan bahwa munculnya coronavirus disebabkan karena adanya sebuah pilar yang diletakkan di dalam bumi dengan kedalaman 30 meter. Pilar ini diletakkan pada akhir tahun 2019, sekitar bulan Desember.
COVID-19 dirancang untuk membuat ledakan virus, kemudian menjalar dan mengontaminasi tumbuhan dan menulari hewan dan manusia. Ledakan virus ini semakin menambah banyak korban karena adanya bantuan jin dari dunia gaib yang diperintah untuk menyebarluaskan virus ini ke beberapa wilayah di berbagai belahan dunia. One pillar has been put in the earth in a depth of 30 meters. It was to make an explosion because the United States are afraid of the domination of China. So we were sent from there to put that. The Freemason Lodge has worked on this project for years without reaching the results. This was the first ground experience. Other projects are still ongoing. 5. Virus Corona sebagai proyek Freemasonry Economy Big Start. COVID-19 sengaja diproduksi oleh Illuminati untuk memulai ekonomi Big Start, sehingga menguntungkan orang-orang terkaya di dunia yang berada di balik World Bank dan IMF. Menurut YouTube channel dari Astronaci Internasional, COVID-19 ini memang sengaja diproduksi dan diedarkan untuk membuat kekacauan dan kerugian ekonomi secara global. Imbasnya, banyak sekali harga saham yang anjlok dan banyak investor menjualnya dengan harga murah. Selain itu, merebaknya wabah COVID-19 ini mau membuat negara bahkan dunia mengalami kerugian ekonomi dan menurunnya pendapatan negara. Akibatnya, negara-negara di dunia akan membutuhkan hutang untuk membangkitkan kembali perekonomian di negara mereka. Tentu saja, kemana lagi negara-negara ini akan berhutang jika bukan ke World Bank atau IMF? Sedangkan World Bank dan IMF yang menjadi bagian dari PBB sendiri memiliki penyokong dana di baliknya dan disinyalir adalah Illuminati, di mana Illuminati sendiri adalah perkumpulan rahasia di mana pesertanya sebagian adalah para konglomerat dunia, petinggi negara hingga artis-artis kelas dunia. Selain mendapatkan banyak keuntungan dari bunga pinjaman, Illuminati juga disinyalir akan mendapatkan banyak keuntungan dari harga-harga saham yang jatuh, di mana mereka bisa membelinya sekarang dengan harga yang sangat murah dan menjualnya kembali saat harga sudah tinggi, yakni ketika perekonomian global telah kembali pulih. Itulah 5 teori konspirasi yang beredar di masyarakat. Pada akhirnya, teori konspirasi hanyalah hipotesa atau dugaan belaka dari sekelompok orang. Teori konspirasi berkembang dalam periode ketidakpastian dan ancaman, di mana banyak orang yang sulit mencari kebenaran. Mempercayainya atau tidak, itu tidak akan menjadi masalah bagi Anda. Tunggu video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.